Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Najma. Hari ini kakak akan membawakan materi mengenai jaringan meristem pada tumbuhan. Kakak langsung share screen aja ya. Jaringan meristem tumbuhan. Perlu kita ketahui dalam kingdom Plantae, tumbuhan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan vaskuler dan tumbuhan non-vaskuler. Tumbuhan vaskuler merupakan tumbuhan yang mempunyai jaringan pembuluh, yang mana jaringan pembuluh ini berfungsi untuk mengangkut hara dan air dari akar menuju seluruh bagian tanaman. Sementara tumbuhan non-vaskuler adalah tumbuhan yang tidak mempunyai jaringan pembuluh. Jadi tumbuhan ini mengangkut air dan hara melalui daunnya langsung. Contohnya yaitu lumut. Selanjutnya jaringan tumbuhan vaskuler terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya itu masih aktif membelah. Sementara jaringan permanen merupakan hasil dari pembelahan jaringan meristem yang mana sel-selnya sudah memiliki fungsi yang spesifik atau sudah terdiferensiasi. Nah, coba kita perhatikan. Benih atau biji bisa berkecambah, kemudian tumbuh menjadi tanaman kecil. Kemudian tanaman kecil tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Itu karena aktivitas dari jaringan meristem. Nah, jaringan meristem dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan asal pembentukannya dan berdasarkan letaknya. Berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem terbagi menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem merupakan jaringan meristem yang paling muda, yang paling aktif membelah. Letaknya di ujung akar dan ujung tunas. Tetapi sel-selnya ini belum mempunyai fungsi yang khusus karena belum terdiferensiasi. Nah, hari demi hari, promeristem ini berkembang menjadi meristem primer. Meristem primer ini ditemukan di tumbuhan dewasa. Letaknya biasanya di ujung akar dan ujung batang. Fungsinya yaitu untuk pertambahan tinggi batang dan panjang akar. Nah, meristem primer ini ada yang masih aktif membelah, ada pula yang sudah terdiferensiasi menjadi meristem sekunder atau biasa dikenal dengan kambium. Kambium dikenal menjadi dua macam, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler merupakan lapisan utama pertumbuhan dalam akar dan batang dalam pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhannya terjadi dua arah, yaitu mengarah keluar dan mengarah ke dalam. Pertumbuhan keluar akan menghasilkan floem, sementara pertumbuhan ke dalam akan menghasilkan silem. Jadi sel-sel yang membelah ke arah luar menjadi floem, kemudian sel-sel yang membelah ke arah dalam menjadi silem. Kemudian ada pula kambium gabus atau velogen. Velogen ini pembelahannya juga dua arah, ada yang mengarah keluar dan ada pula yang mengarah ke dalam. Yang mengarah keluar terdiri dari sel-sel gabus yang sudah mati, biasa disebut dengan velum. Sementara pembelahan sel-sel ke dalam itu disebut dengan veloderm yang terdiri dari sel-sel yang masih hidup. Velum, velogen, dan veloderm disebut dengan periderm atau jaringan pelindung. Selanjutnya yaitu jaringan meristem berdasarkan letaknya, terbagi menjadi tiga, yaitu apikal, interkalar, dan lateral. Yang pertama, meristem apikal. Meristem apikal merupakan meristem yang paling aktif membelah. Letaknya itu ada di ujung akar dan ujung batang. Fungsinya ya untuk memanjangkan akar dan memanjangkan batang. Hasilnya itu berupa tunas apikal, yang mana tunas ini nantinya akan berkembang menjadi daun, bunga, atau tunas samping. Nah, meristem apikal ini nanti akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Protoderm terletak di bagian terluar yang nantinya akan berkembang menjadi epidermis. Nah, prokambium terletak di antara meristem dasar dan protoderm. Nantinya akan berkembang menjadi jaringan pengangkut dan meristem sekunder. Kemudian meristem dasar terletak di bagian tengah. Nantinya akan berkembang menjadi parenkim, sklerenkim, dan kolenkim. Nah, meristem apikal itu tadi tuh bakal berkembang membentuk pucuk tunas. Tapi ada pula yang tertinggal.
Nah, bagian yang tertinggal ini biasanya menyebabkan pemanjangan ruas batang. Dapat kita lihat jelas di contohnya pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ruas kan? Nah, ini dia letak meristem interkalar, menyebabkan pemanjangan ruas batang. Dapat pula kita lihat di rumput. Kalau rumput dimakan sapi, dia bisa tumbuh lagi tuh. Itu karena dia masih ada meristem interkalar. Jadi selnya masih aktif membelah dan membentuk bagian tanaman yang baru. Kemudian ada pula meristem lateral. Meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan akar dan batang. Fungsinya ini membantu penebalan akar dan batang. Yang nantinya, coba kita perhatikan pohon berkayu. Pasti mempunyai kulit kayu kan? Kulit kayu yang terluar itu pasti sudah melemah. Nantinya kulit kayu yang melemah ini akan digantikan oleh meristem lateral yang membelah terus menebal, menggantikan kulit yang melemah tersebut menjadi kulit yang baru. Oke, jadi perlu kita garis bawahi. Meristem berdasarkan asal pembentukannya terbagi menjadi 3, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Kemudian berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3 juga, yaitu apikal, interkalar, dan lateral. Oke, sekian penjelasan dari Kak Najma hari ini mengenai jaringan meristem pada tumbuhan. Sampai jumpa pada video Kak Najma selanjutnya.